Seusai laga playoff Olimpiade 2024 antara Timnas Indonesia U23 melawan Guinea, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberi kejutan soal kontrak Sintayong. Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memutuskan untuk memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. PSSI menyodorkan perpanjangan kontrak kepada pelatih asal Korea Selatan itu pasca membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Menanggapi soal perpanjangan kontrak pelatih Timnas Indonesia, Arya Sinulinga selaku Exco PSSI mengungkapkan bahwa perpanjangan Sintayong untuk menangani skuad Garuda hingga 2027 karena alasan masa jabatan PSSI di bawah komando Erick Thohir. Dirinya mengatakan bahwa PSSI tak ingin membebankan kepada kepengurusan selanjutnya pasca masa jabatan Erick Thohir sebagai ketua umum yang akan rampung pada 2027. Pak Ketum itu tidak mau melebihi dari masa jabatannya. Dia tidak mau keputusan dia jadi beban kepengurusan berikutnya, kata Arya. Maka dia kontrak dengan Sintayong sampai habis masa jabatannya, yaitu sampai 2027. Jadi dia tidak mau nanti ada apa-apa dibilang ini beban dari pengurus lama, makanya kontrak itu habis pada saat jabatan Pak Erick selesai, tambahnya. Sebelumnya, Erick Thohir juga mengungkapkan alasan perpanjangan kontrak Sintayong untuk menangani Timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Rencana jangka panjang alias roadmap Timnas yang sudah dibuat oleh PSSI, menjadi alasan agar Sintayong tetap menangani Timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Ya, saya komitmen, memperpanjang kontrak PSSI dengan Sintayong, kata Erick Thohir. Apalagi dalam kesepakatan terakhir, yakni harus mencapai target 16 besar Piala Asia dan perempat final Piala Asia U23, Coach Sin bisa mencapainya. Jadi kita lanjutkan kerjasama antara PSSI dengan Coach Sin, tutup Erick. Setelah memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia, Sintayong kembali mencetak prestasi bersama Garuda Muda di Piala Asia U23. Terbaru, Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 menduduki posisi 4 besar berkat menumbangkan Korea Selatan di babak perempat final. Sayang, prestasi gemilang Sintayong tersebut tak berujung manis karena gagal tampil di Olimpiade Paris 2024 pasca kalah tipis 1-0 atas Guinea. Pamor Citra, atau nama baik Timnas Indonesia di pentas dunia kini telah pulih meski gagal meraih tiket ke Olimpiade 2024. Indonesia gagal tampil di Olimpiade Paris setelah kalah 0-1 dari Guinea pada babak playoff. Walaupun gagal, ini sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya sudah 48 Indonesia tak berada di posisi seperti ini. Terakhir kali Indonesia nyaris ke Olimpiade pada 1976. Perjalanan Garuda Muda sebelum mencapai babak playoff Olimpiade 2024 sudah tercatat dengan tinta emas. Pertama, Indonesia lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya pada edisi 2024. Kedua, Indonesia menembus babak 8 besar sebagai pendatang baru di Piala Asia U23. Bahkan, tim asuhan Sintayong itu melaju hingga babak semifinal. Lawan yang ditumbangkan pun bukan kaleng-kaleng. Setelah kalah dari Qatar, Indonesia menumpas Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Sayangnya Indonesia tak bisa menang atas Uzbekistan dan Irak. Sebelumnya, tak ada yang menyangka Indonesia bisa sampai pada titik ini. Bahkan target resmi PSSI di Piala Asia U23 hanya lolos babak grup, bukan meraih tiket Olimpiade. Namun, pencapaian ini harus menjadi tonggak baru untuk menatap masa yang akan datang. Saat kalah 0-1 dari Guinea, cara main Timnas Indonesia U23 berbeda dengan di Piala Asia U23. Kondisinya memang sudah tak sama. Pemain seperti lelah badan dan pikiran. Walau begitu beban besar dari masyarakat tetap dipikul pemain yang kondisinya tak 100%. Perjuangan tetap diangkat, meski badan minta rehat. Maka gagal tampil di Olimpiade 2024 tak perlu disesali. Perjalanan ini sudah luar biasa. Malah kisah ini dijadikan inspirasi membangun pondasi prestasi. Tentu saja pondasi itu bernama kompetisi. Tanpa ada kompetisi dari level bawah yang baik dan terukur,
Asa menjadi jawara Asia dan tampil di Olimpiade berikutnya hanya halusinasi. Kompetisi usia muda harus menjadi fondasi. Elite Pro Academy, juga program akselerasi seperti Garuda Select, sepantasnya digencarkan. Pada saat yang sama kompetisi kasta tertinggi juga harus jadi tulang punggung. Sudah saatnya PSSI menetapkan target, klub-klub Liga 1 mendominasi kompetisi Asia. Itu akan terwujud jika akselerasi tingkat tinggi juga dilakukan untuk kompetisi, seperti langkah yang ditempuh untuk timnas. Hanya merias timnas tanpa mendandani liga, hanya akan jadi bumerang. Sintayong telah membuat timnas Indonesia naik pamor, tetapi individu bukan satu-satunya faktor. Saat ini wajib hukumnya membenahi kompetisi, agar tampil Olimpiade bukan cuma mimpi. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, melempar candaan kerekannya di skuad Garuda. JIZS dan Struijk kali ini jadi korban kejahilan candaan Ragnar. Walaupun sedang tidak saling bertemu, Ragnar sukses membuat pecinta bola ketawa ngakak. Sekadar diketahui, Ragnar Oratmangun dan JIZS pernah membela klub yang sama, yakni Go Ahead Eagles. Setelah tidak satu tim hampir 2 tahun lamanya, JIZS dan Ragnar Oratmangun dipersatukan kembali di timnas Indonesia. Kehadiran keduanya terbukti sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Karena hubungan yang sangat dekat inilah, Ragnar Oratmangun berani bercanda ingin mengajak JIZS memeluk agama Islam. Pada sebelumnya Yusa Nugraha sempat mendapat kesempatan mewawancarai JIZS. Dalam wawancara tersebut, JIZS sempat mengatakan kata insya Allah. Disinyalir, kata insya Allah muncul karena JIZS sering bergaul dengan Ragnar Oratmangun yang mendapat julukan Wak Haji di Indonesia. Candaan ini muncul saat Yusa Nugraha bertanya kepada Ragnar Oratmangun soal agama JIZS. Di interview kemarin Jay bilang insya Allah. Terus banyak yang bertanya apakah Jay Muslim, tanya Yusa Nugraha. Iya, kamu coba tanya Jay. Setahu saya dia bukan Muslim. Tapi saya akan berusaha supaya dia jadi Muslim, kata Ragnar Oratmangun sambil tertawa. Yang kedua yakni Rafael Struijk. Kejahilan ini terjadi saat Rafael Struijk membobol gawang Korea Selatan U23 di Piala Asia U23. Pemain asal ADO Den Haag di Liga Belanda itu melakukannya pada menit ke-15 lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti dan menit ke-45. Laga yang penuh drama ini membuat Ragnar bahagia sampai-sampai merosting Rafael Struijk. Ragnar Oratmangun memosting foto selfie masa kecil Rafael Struijk yang menggunakan kacamata. Bukan hanya itu, ia juga menuliskan, "Mood," tulis Ragnar Oratmangun menandai akun Instagram Rafael Struijk. Ragnar Oratmangun dan kolega diharapkan kembali kehadirannya saat timnas Indonesia melakoni 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024.